Begitu nih? Jadi ternyata kenapa ya diam-diam terus? Tadi ciriannya, cerewetnya. Bisa kenalan kan? Iya, sama. Calonnya datanya itu. Bisa kenalan kan? Tiga orang pendekar yang ada di hadapan mata kita ini, mereka kuat dan kokoh, bahkan bisa bersatu belakang. Ketiga mereka ini adalah pemakan Kaswami. Hal inilah yang membuat Asmudin terus melakukan penelitian. Meskipun dia sudah jadi juara dunia, tetapi orang tak pernah mengenal apa kekuatannya. Ternyata kekuatannya ada pada makanannya, yaitu makanannya adalah singkong. Singkong yang disebut di Kesultanan Buton adalah ubi kayu. Inilah sumber kekuatannya pendayung internasional itu. Hal ini dibuktikan oleh seorang peneliti, Dr. Asmudin. Mari kita saksikan bagaimana Asmudin. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita. Makin menarik penelitian Asmudin ini, dan tampaknya benar-benar singkong atau ubi kayu yang jadi Kaswami di daerah Kesultanan Buton ini membuatnya para atlet, khususnya pendayung dan olahraga-olahraga lain menjadi kuat dan kokoh, dan kekuatannya melampaui dari kekuatan-kekuatan lainnya. Ayo terus kita tonton, karena begitu penting dalam ilmu untuk menghasilkan atlet dan berprestasi yang luar biasa. Penelitian Dr. Asmudin itu ketika ia meneliti singkong, ternyata di tengah-tengah dusun itu ada seorang gadis yang mencintai seorang lelaki yang memiliki kebun singkong. Meski demikian, ada juga seorang lelaki yang menyukai gadis itu, tetapi gadis itu dia menolaknya karena tak memiliki kebun singkong. Inilah menjadi menarik. Sebut saja gadis itu bernama Ria, sedangkan lelaki yang memiliki kebun bernama Gali, dan yang tak memiliki kebun bernama Theo. Ayo kita ikuti dan tonton hingga akhir. Theo terbakar api cemburu karena Ria tidak mencintai dia. Malah yang dicintai adalah si Gali. Karena itu ia menyerang dari belakang dan terjadilah perkelahian antara keduanya. Peneliti singkong Dr. Asmudin menjadi penasaran dan akhirnya melaporkan kejadian perkelahian antara Theo dan Gali itu kepada kedua orang tua Ria. Di perjalanan saya tadi itu ada dua orang pemuda berkelahi. Masalah perkelahian kedua pemuda itu antara Gali dan Theo. Jadi ternyata itu perkelahian itu diakibatkan oleh kedua pemuda ini mencintai anak bapak.
Ya, jadi ini saya kehadiran saya di sini, saya melaporkan bagaimana bapak dan ibu bisa meyakinkan anak ibu, anak bapak agar anak ini bisa menentukan sikap yang mana dari kedua pemuda ini yang dia suka. Ya, saya mohon Pak kalau bisa dimusyawarahkan atau dikomunikasikan dengan Ibu Lia. Bu Tita, ada tamu nih. Anak kita ya. Jadi ini bagaimana maksudnya ini kali ini jadi bisa bicarakan sama ibu kira-kira itu bagaimana. Segera kita Pak, karena ini kan dari ini dengan Tio ini semuanya kita suka. Gali sepemuda pemilik kebun. Pantas saja dia dicintai oleh gadis-gadis di desa ini. Selain dia tekun bekerja, dia juga terus menampakkan bahwa dia laki-laki dewasa dan mempersiapkan masa depannya. Kebun yang dibangunnya untuk persiapan masa depan dengan keluarga kecilnya. Lihat saja fakta di hadapan mata kita. Gali mulai dari pagi hari hingga senja hari, ia terus bekerja dan terus bekerja. Dan akhirnya untuk mau melamar mereka. Ini orang tuanya ini orang tua dari Segali. Jadi maksudnya apakah bagaimana ini diterima atau tidak? Begini Pak, tadi kan kita sudah tanya kita punya anak, dia mau sama Gali, jadi terserah kita. Jadi begitu barangkali. Kalau kami masih atur panggil juga kami punya keluarga sebenarnya kapan bilangnya supaya kami diberikan informasi supaya kami kumpul orang. Sudah diterima kami tadi, sudah diterima saya bahwa Gali ini sudah diterima. Jadi kita tunggu bertahan kemudian baru kita dengar lagi dari mereka. Tentunya saya minta terima kasih. Kali sudah diterima, kemudian kami sekalian pamit Pak, dan salam untuk keluarga Ibu dan Bapak. Mohon maaf Pak. Terima kasih. Oh, terima kasih Bu ya. Ya, Lia, makasih ya. Ya, makasih. singkat kisah proses lamaran Gali oleh orang tuanya diterima.
Alkisah makin menarik karena lamaran Gali diterima oleh orang tua Ria, sehingga tak ada kata lain, mau tidak mau Gali dan keluarganya sudah mempersiapkan diri, dan ternyata Gali adalah keluarga baik-baik dan memiliki juga benda. Dan ternyata Gali bukanlah anak orang miskin, tetapi dia punya kemandirian meskipun orang tuanya berada. Tetapi ia menyembunyikan keberadaannya dan terus ia bekerja keras demi menanam singkong agar bisa hidup di masa depannya. Singkong itulah yang terus diteliti oleh Dr. Asmudin. Ada apa gerangan dan potensinya, dan tonton hingga akhir. Akan tetapi agar menariknya tontonan kita ini, jangan lupa subscribe. Jika Anda subscribe, Anda makin sehat, dijamin. Ini supaya menghasilkan protein karbohidrat yang bagus, tentunya setelah dibersihkan diikat kulitnya, kemudian dibersihkan taruh menggunakan garam, kemudian nanti ditaruh ya, ditaruh diperas. Airnya itu kan akan menghasilkan tapioka, ya, paham? Ya, tapioka itu air endapan daripada hasil parutan di ikhlas nih ya. Ikhlas. Saya ambil ya, saya masukkan di lab. Ya. Gak usah Pak, makasih Pak. Iya, nggak apa-apa. Gak usah Pak, saya ikhlas Pak. Gak usah. Saya ikhlas ya. Gak usah Pak, gak usah. Diambil aja. Gak usah Pak, apa-apa diambil aja. Saya ikhlas ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak. Dr. Asmudin sebagai peneliti setelah membeli singkong yang dimiliki oleh Gali, di saat itulah ia akan membawa ubi kayunya atau singkongnya itu untuk diteliti di laboratorium sejauh mana potensi protein singkong tersebut. Tentunya saya minta terima kasih kepada Bapak dan Ibunya Lia. Gali sudah diterima, tinggal kita menunggu 4 hari kemudian dari pihak Ibu dan Bapak, sehingga kami tinggal melanjutkan pembicaraan kita sampai ke tingkat tunangan anak Bapak dan anak saya. Dan sekali lagi terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Mohon maaf Pak. Setelah orang tua Gali diterima oleh orang tua Ria, maka mereka pamit.
guna mempersiapkan diri karena dijanji selama 4 hari. Keluarga Gali sudah datang ke rumah untuk melamar aku 4 hari lagi. Terus kamu gimana? Kamu udah punya pacar? Aku bisa pacar. Gimana pacar kamu? Pacarku udah merantau. Kenapa kamu gak sama Tio saja? Karena gini, Tio kan baik. Meskipun dia jahat sama pacar, sama tunangan aku, dia kan baik. Masalahnya kamu tuh selalu tinggalkan pacar. Tapi Tio kan sudah di depan mata kamu. Pacar kamu jauh. Tapi itu gimana nih? Mending kamu sama Tio saja. Tapi pacarku di sana tunggu saya, dia cari uang untuk saya, dia pulang pasti dia melamar saya. Kamu itu kan belum tentu, itu kan belum tentu. Tapi takutnya tuh dia di sana udah menerima. Ya, mending kamu sama Tio saja daripada sama pacar kamu. Tapi kalau semuanya sama Tio, kalau si Andi nggak pulang dari sana, tiba-tiba dalam lamar saya, jadilah Tio sama bagaimana kan? Kamu sama Tio saja, sama pacar kamu putus saja. Tio kan cuma sama kamu. Di tengah perbincangan antara tunangan Gali dengan gadis yang satu ini saling membujuk karena Ria sudah memiliki tunangan. Tiba-tiba Gali datang. Apa yang Kenapa diambil? Kami dia jadi bukannya dia kan? Bisa kenalan bisa. Kenapa ya tadi diam-diam? Tidak tahu kenapa dia diam. Aku datang aku udah diam. Tadi kita cerita sama-sama. Iya. Berarti ada rasa-rasa malu-malu ini. Kayaknya tidak malu mungkin karena ada kau. Jadi terus kenapa ya diam-diam terus? Tadi cerianya, cerewetnya. Bisa kenalan kan? Iya, aku kenal. Calonnya datang itu. Bisa kenalan kan? Iya, aku pasti mau di kayu itu, Iya. Malu juga jangan. Kedepannya juga kan kita ada sama-sama. Suaranya siapa itu? Dari ibu. Demikianlah kisah cinta
hasil dari kisah peneliti singkong Dr. Asmudin. Tetapi ini belum akhir, maka nantikanlah episode berikutnya karena akan kita masuk pada pengejar-pengejar ikan atau pemburu ikan tuna. Bagaimana kisahnya? Ikuti episode berikut. Karena episode berikut akan menyajikan bagaimana sang juara dunia pendayung nasional bisa kuat karena singkong. Itulah Anisi. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Kisah ini belum berakhir, karena di hadapan mata yang akan terjadi atau episode berikutnya adalah mengisahkan tentang bagaimana seorang juara dunia sebagai pendayung dunia, dia bisa kuat dan kokoh dalam pertandingan. Ternyata rahasianya adalah memakan singkong atau kasuami, kata orang Buddha. Lihat saja para juara bela diri ini, mereka kuat dan kokoh. Mereka adalah pemakan kasuami. Kasuami memang memiliki protein yang luar biasa. Itulah yang diteliti dan terus diteliti oleh peneliti Dr. Asmudin. Mari kita saksikan apa yang akan terjadi pendayung-pendayung atau pemburu ikan tuna ini. Episode berikutnya akan lebih seru lagi karena kita menyajikan para pemburu-pemburu ikan tuna. Dari kebiasaannya berburu ikan tuna dan mengejar ikan tuna yang sedang mendidih di kulit air, menjadikan sang juara dunia pendayung dunia yakni Anisi. Anisi yang delegasi awalnya dari Sulawesi, dari Kabupaten Buton atau Tabawau, kemudian naik peringkat menjadi pendayung regional, yaitu pendayung Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hitungan singkat, saat prapon, ia kembali meraih juara 1 di PON nasional sebagai juara nasional pendayung. Dalam hitungan beberapa pekan kemudian, maka dia menjadi delegasi Indonesia di Asian Games hingga di kejuaraan dunia. Anisi ternyata dia juara dunia karena kekuatannya selalu memakan ikan perangi